Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam tayangan Zamir TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya saya mengharapkan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu tanpa kurang suatu apa. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tadi malam telah kita bersama-sama saksikan debat yang terakhir, debat kelima dari calon presiden kita. Debat pamungkas tadi malam merupakan penutup dari debat yang selama ini sudah kita ikuti, dan terlihat dari ketiga pasangan calon presiden, mereka memiliki program-program yang sudah dipaparkan semua. Walaupun dalam debat itu kita menyaksikan tidak seperti debat yang berlangsung seru tempo hari. Mereka para kontestan semua ingin bermain aman, tidak ingin terjadi blunder sehingga nanti berpengaruh pada perolehan suara mereka. Kita menyaksikan dari dialog mereka antar capres saling bertanya. Terlihat Ganjar Pranowo ingin menyerang Presiden Jokowi menggunakan tangannya Anies Baswedan, istilahnya menyerang dengan umpan bola. Bola diumpankan ke Anies Baswedan dan ditendang langsung oleh Anies Baswedan. Umpan yang diberikan oleh Ganjar Pranowo inilah yang menyudutkan Presiden Jokowi, di mana kalimatnya mengenai bansos, bantuan sosial. Apakah bantuan sosial itu sudah efektif disalurkan, dan apakah perlu dirapel 3 bulan sekali penyalurannya dan dilaksanakan di masa kampanye? Apa urgensinya? Itu pertanyaan yang diberikan oleh Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dengan senyumnya seperti memiliki amunisi untuk menyerang. Benar yang dikatakan oleh Anies Baswedan bahwa yang namanya bansos itu sudah dilakukan pendataan dari presiden sebelumnya, disempurnakan oleh presiden berikutnya, dan hari ini data yang terkumpul baik di kelurahan, kecamatan atau Dukcapil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, itu menjadi acuan buat menyalurkan bantuan sosial yang selama ini diberikan oleh pemerintah, baik itu dari kementerian atau dari kepresidenan. Namun kalau sekiranya bantuan sosial itu disalurkan melalui pinggir jalan dengan cara-cara zaman dahulu, kepada orang yang lewat dikasih, yang tidak lewat yang tidak mendapatkan, orang yang kelihatannya sesuai dikasih, yang nggak sesuai nggak dikasih, itu melukai rakyat. Melukai rakyat yang selama ini belum juga mendapatkan bantuan sosial padahal dia layak. Rakyat yang selama ini sudah masuk daftar sebagai keluarga prasejahtera atau keluarga miskin, tetapi selama ini belum tercover, itu mereka merasa terlukai. Apalagi bantuan sosial itu digelembungkan, disalurkan 3 bulan sekali, dimajukan untuk di masa kampanye ini. Tentu ini perkara yang tidak baik, bahkan itu menyalahi aturan. Seandainya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu nanti tidak membuahkan hasil karena mengharapkan supaya paslon nomor urut 2 itu menang. Kalau berkaca pada elektabilitas paslon nomor urut 2 yang hanya 47%, belum memenuhi 50% lebih, artinya mereka akan kecewa, mereka akan terkena masalah. Karena kalau tidak bisa memenangkan satu putaran, artinya paslon nomor urut 3, paslon nomor urut 1 akan punya potensi untuk melakukan koalisi, bergabung suaranya, yang penting bisa memenangkan suara pemilih, yang penting bisa memenangkan pemilihan umum ini. Kenapa begitu? Tidak mungkin kalau sekiranya Anies kalah itu kemudian suaranya akan diberikan kepada Prabowo Gibran, karena selama ini Anies Baswedan mengusung tema perubahan.
maka yang paling pantas untuk menerima suara dari Anies Baswedan adalah Ganjar Pranowo. Dan itulah pendukung-pendukung Ganjar Pranowo yang hari ini saling berdialog. Mereka mencari cara bagaimana memenangkan pertarungan ini. Kalau terjadi 2 putaran, siapa saja presidennya, yang penting jangan Prabowo. Itu kalimat-kalimat yang dilontarkan. Boleh memimpin negeri ini di pasca Presiden Jokowi, yang penting bukan Prabowo. Kalau demikian halnya, apa yang sudah diusahakan oleh Presiden Jokowi ini akan gagal total dan akan menuai badai di kemudian hari. Karena kegiatan Presiden Jokowi yang menyalahi aturan, semua tindakan-tindakan Presiden Jokowi yang berlawanan dengan hukum itu nanti akan bisa diusut, akan bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan, tidak hanya menjatuhkan, tetapi untuk meminta Presiden Jokowi bertanggung jawab. Karena satu persatu tentunya kalau paslon nomor urut 2 ini tidak bisa menang, satu persatu pendukung Presiden Jokowi akan berhamburan, akan berlarian. Tidak mungkin lagi dia akan berada pada kubu Presiden Jokowi. Kenapa? Karena semua itu adalah pragmatis, mendukung karena ada maunya, tetap berada di sana karena memang mengharapkan iming-iming yang akan dia peroleh nanti. Kalau kalah maka buyar semuanya. Hal itulah hukum alam akan bekerja. Kalau dia lemah maka dia akan tergilas. Kalau dia kuat dia akan menggilas. Inilah demokrasi kita hari ini. Bagi rakyat, pertanyaannya sekarang, apakah akan kita lanjutkan negara demokrasi kita ini, atau kita akan stop begini saja, atau negara monarki semuanya diatur oleh satu tangan bernama raja, atau akan tetap kita lanjutkan demokrasi ini? Rakyatlah yang menentukan. Kalau rakyat tetap menginginkan demokrasi berjalan, maka dia bisa memilih paslon yang tidak punya masalah tentang demokrasi, paslon yang benar-benar masih bersih, paslon yang benar-benar tidak terindikasi berbagai macam politik yang mengangkangi demokrasi. Tetapi kalau pada pilihan negara bentuk monarki, artinya darah-darah yang sudah terkorban, air mata yang sudah bercucuran untuk menegakkan demokrasi di Indonesia ini tidak ada gunanya kalau rakyat tidak mau memilih paslon yang berdiri pada nilai demokrasi. Artinya pengorbanan para pejuang, pengorbanan para pahlawan, pengorbanan puluhan tahun dalam melanjutkan menegakkan demokrasi ini hanya akan tercederai karena membela 1-2 orang, dan rakyat ikut mengamini. Kalau sekiranya itu terjadi, Indonesia akan selesai sampai di sini. Kita tidak akan bisa melihat kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi kalau kita masih sayang Indonesia, masih ingin Indonesia ini utuh, Pancasila dengan demokrasinya, jangan ragu-ragu. Lupakan itu yang namanya tidak enak, lupakan itu yang namanya bansos. Bansos harus kita terima, bansos harus kita gunakan karena itu hak rakyat. Kalau sudah dikasih harus kita manfaatkan. Tapi jangan memilih berdasarkan karena dapat bansos, memilih berdasarkan karena tidak enak, memilih berdasarkan karena kasihan, memilih berdasarkan karena satu suku, satu etnis. Pilihlah dengan pilihan rasional, pilihlah dengan pilihan hati, pilihlah dengan pilihan nurani kita yang tersembunyi dalam hati. Karena nurani ini walaupun kita bisa berbohong, tidak akan bisa dibohongi nurani kita. Misalnya saya mendukung si C, kalau si C itu jelek tetapi kita tetap mendukung, dan andai kata orang yang mendengar, kamu mendukung siapa? Saya mendukung C. Ya sudah, kalau gitu semoga nanti anakmu lahir seperti si C. Kalau kita marah, dikatakan anak kita nanti kalau lahir atau cucu kita kan nanti kalau lahir supaya seperti si C yang kita dukung, kita marah, artinya hati nurani kita tidak ingin si C. Walaupun kita berkata mendukung si C, ingin mencoblos si C, tapi karena kita diberikan rangsangan kayak itu tadi,
supaya anak cucu generasi kita lahir seperti si C, kita marah, kita tersinggung, kita nggak mau, berarti kita benar-benar tidak mendukung si C. Nah, begitulah hari ini. Kalau Anda benar-benar mendukung, maka dukunglah yang sesuai dari hati nurani kita. Jangan berdasarkan faktor-faktor yang receh-receh, yang remeh-temeh. Begitu kira-kira. Semoga kita menemukan pemimpin yang bisa membawa bangsa ini menuju bangsa yang bisa menjaga demokrasi tetap berjalan, tetap baik, tetap utuh negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga luka demokrasi hari ini dapat segera dipulihkan, dapat segera kita mengambil manfaat dan pelajarannya, dan perlu kita untuk ambil tanggung jawab. Setiap warga, setiap diri, setiap orang harus menentukan pilihan, jangan golput. Begitu kira-kira. Semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.